Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan saya Taufik Ridwan. Ya, di sini di pembelajaran daring pertemuan keempat kelas 11 Ototronik di SMK Negeri 1 Buah 2. Nah, di sini saya sebagai guru mapalnya. Ya. Bagaimana anak-anak sekalian? Apa kabar hari ini? Ya, mudah-mudahan sehat. Ya, harus terus sehat. Ya, meskipun di berita ini info COVID terus meningkat. Nah, di sini hari ini di pertemuan keempat pembelajaran daring kita akan melanjutkan membahas materi yaitu bab selanjutnya itu sistem pendingin pada engine ya. Ini kemarin sudah disampaikan penugasannya untuk kelompok 2 ya, baik TOT 1 maupun TOT 2. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai sistem pendingin yang sudah dibahas oleh teman-temannya di kelompok 2 tadi ya, di TOT 1 dan TOT 2. Nah, ini diantaranya ya pencapaian kompetensinya ada menelaah komponen sistem pendingin, menafsirkan konsep dasar sistem pendingin pada engine. Kemudian ini kalau ini prakteknya itu nanti ya. Nah, ini materinya untuk pengetahuannya, teorinya ya. Nah, kita langsung saja. Pertama mengenai diantaranya ada fungsi dan jenis pendingin, macam sistem pendingin, sampai ke pendingin udara secara alami. Ini nanti akan dibahas oleh kelompok 1, kelompok 2. Nah, ini saya diwakili oleh TOT 1 semuanya ya. Karena TOT 2, aduh sampai batas terakhir ini belum selesai. Mungkin banyak kesulitan, mungkin belum ada kuota dan sebagainya. Mudah-mudahan diberi rezeki ya untuk yang belum mengerjakan tugas. Nah, pertama tentang fungsi dan sistem pendingin, macam sistem pendingin yaitu pendingin udara secara alami akan dijelaskan oleh Ahmad Yasin ya. Kita perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja presentasi saya tentang jenis pendinginan. A. Sistem pendinginan udara. 1. Sistem pendinginan udara secara alami. Panas hasil pembakaran gas dalam ruang bakar dirambatkan keluar dengan menggunakan sirip-sirip pendingin yang dipasangkan di bagian luar silinder pada tempat yang suhunya lebih tinggi, yaitu pada ruang bakar diberi sirip pendingin yang lebih panjang daripada sirip pendingin yang terdapat di sekitar silinder yang suhunya lebih rendah. Sistem yang digunakan pada kebanyakan sepeda motor dengan temperatur kerja 100 hingga 1300 C. Keuntungan dari sistem. Yang pertama, konstruksi sederhana. Yang kedua, harga lebih murah. Dan yang ketiga, motor ringan. Di sisi lain ada kerugian dari sistem. Yang pertama, pendinginan tidak merata dan suara motor lebih keras. B. Sistem pendinginan air. Sistem ini konstruksinya rumit dan mahal. Keuntungan yaitu lebih aman karena ruang bakar dikelilingi oleh air dan berfungsi sebagai peredam bunyi, serta dapat digunakan sebagai sumber panas untuk heater pemanas ruangan. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan dan dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah penjelasan dari Ahmad Yasin tadi mengenai fungsi jenis pendingin, macam sistem pendingin termasuk ke sistem sampai ke sistem pendingin udara secara alami ya. Itu yang dijelaskan Ahmad Yasin dari 11 TOT 1. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya itu
masih macam sistem pendingin. Yang kedua, sistem pendingin udara tekan, kemudian dilanjutkan dengan sistem pendingin air, yaitu sistem pendingin air sirkulasi alam. Jadi sistem pendingin udara tekan dan sistem pendingin air sirkulasi alam akan dijelaskan oleh Dadang dari 11 TOT 1 juga. Ya, kita perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dadang dari kelas 11 TOT 1. Saya akan menjelaskan tentang sistem pendingin udara. Sistem pendingin udara dibagi dua, yaitu sistem pendingin udara secara alami dan secara tekan. 1. Sistem pendingin udara secara alami. Panas hasil pembakaran gas dalam ruang bakar dirambatkan keluar dengan menggunakan sirip-sirip pendingin yang dipasangkan di bagian luar silinder. Pada tempat yang suhunya lebih tinggi, yaitu pada ruangan bakar, diberi sirip pendingin yang lebih panjang daripada sirip pendingin yang terdapat di sekitar silinder yang suhunya rendah. 2. Sistem pendingin udara secara tekan. Pengaliran udara ke sirip pendingin melalui kipas yang digerakkan. Poros engkol udara dialirkan menuju sudut-sudut penghantar ke sirip-sirip kepala silinder dan blok silinder. Digunakan pada mobil atau sepeda motor yang motornya dalam keadaan tertutup, misalnya Vespa, Suzuki RC, PW Lama, Diesel, Yamaha Force One. Keuntungan dari sistem ini adalah pendingin lebih merata, baik untuk motor stasioner karena sederhana tanpa perawatan. 2. Sistem pendingin air. Sistem ini konstruksinya rumit dan mahal. Keuntungan yaitu lebih aman karena ruang bakar dikelilingi oleh air dan berfungsi sebagai peredam bunyi serta dapat digunakan sebagai sumber panas untuk heater pemanas ruangan. Sirkulasi air pendingin ada dua macam, yaitu sistem pendingin air sirkulasi alami dan sirkulasi tekan. Sistem pendingin sirkulasi alam. Pada sistem pendinginan sirkulasi alami, air pendingin mengalir dengan sendirinya akibat perbedaan massa jenis air panas dan air dingin. Prinsip pekerjanya saat motor dihidupkan, air dalam mesin menjadi panas, volume air mengembang membuat berat jenis air mengecil, air panas dan ke radiator. Dalam radiator air panas didinginkan, maka volume air akan menyusut membuat berat jenis air membesar, menyebabkan air turun ke motor. Nah, itu demikian penjelasan dari Dadang tadi tentang sistem pendingin udara tekan dan pendingin air sirkulasi alam. Kita lanjutkan, ini seharusnya ada materi sistem pendingin air tekan sampai ke bagiannya itu kantong air dan selang-selang air ya. Ini dibahas. Cuman ini galihnya ini belum menyelesaikan tugasnya ya. Nah, jadi kita skip dulu, nanti di akhir kita jelaskan. Ya, jadi yaitu kita lanjut ke radiator, bagian dari sistem pendingin air sistem pompa tekan, yaitu bagian radiator dan tutup radiator serta reservoir yang dijelaskan oleh M. Rizal dari 11 TOT 1 ya, kita perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Mutakin dari kelas 11 TOT 1. Di video ini saya akan menjelaskan sedikitnya tentang radiator, tutup radiator dan reservoir, yaitu radiator berfungsi tepat mendinginkan air pendingin dengan memindahkan panas ke udara luar. Keterangan di nomor 1 pada gambar, yaitu namanya tabung air atas. Nomor 2 tabung air bawah. Nomor 3 sambungan selang atas. Nomor 4 sambungan selang bawah. Nomor 5 kisi-kisi. Nomor 6 sirip-sirip. Nomor 7 tutup radiator. Nomor 8 keran pembuang.
Ya, kita lanjut. Di sini ada tutup radiator dan reservoir. Tutup radiator berfungsi untuk menaikkan titik didih air pendingin dengan jalan menahan tekanan air pada saat air menjadi panas. Tekanan air lebih tinggi dari tekanan udara luar. Dengan kelebihan tekanan 100 kPa atau 1 bar, temperatur didih air naik sebesar 25 Celcius. Lanjut. Di sini ada gambar bagian tutup radiator. Tutup radiator juga dilengkapi dengan katup pelepas dan katup isap. Katup pelepas berfungsi untuk membatasi tekanan yang ditimbulkan panas air pendingin antara 80 sampai 120 kPa atau 0,8 sampai 1,2 bar. Pada saat tekanan melebihi 80 sampai 120 kPa atau 0,8 sampai 1,2 bar, katup pelepas atau tekan pembuka dan air mengalir ke reservoir. Lanjut. Katup isap berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan pada saat motor menjadi dingin. Tekanan air dalam sistem turun akibat air menyusut, sehingga perlu penambahan air agar tekanan seimbang dengan udara luar. Untuk itu, air dari reservoir isap masuk ke dalam radiator sehingga tidak menjadi vakum dan air pendingin tidak kurang. Ya, sekian mungkin dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian itu tadi penjelaskan tutup radiator termasuk radiator dan reservoir oleh M. Rizal ya. Kita lanjutkan ke bagian sistem pendingin air tekan, yaitu bagian kipas atau fan serta pompa air oleh Ruli Suherna ya. Ya, kita perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruli Suherna, kelas 11 TOT 1. Di sini saya akan mempresentasikan kipas atau fan dan pompa air. Kipas. Pada kendaraan yang berjalan dengan cepat tidak perlu kipas karena aliran udara tinggi. Jika kendaraan menjadi pelan, lalu lintas macet atau mendaki, aliran udara kurang, temperatur engine bisa menjadi naik. Untuk mencegah kelebihan panas, overheating harus dilengkapi dengan kipas pendingin. Macam-macam penggerak kipas engine yaitu 1. Kipas dengan penggerak rigid atau penggerak kaku. Bisa dilihat dari gambar 2.12 kipas pendingin penggerak kaku. Itu contoh gambarnya. Kipas digerakkan oleh sabuk penggerak. Kecepatan hembusan tergantung pada putaran engine. Pada kecepatan tinggi kipas tetap bekerja walaupun sebenarnya tidak perlu. 2. Kipas dengan kopling fluida atau pisco fan. Di sini ada juga gambarnya. Pada gambar 2.13 kipas pendingin dengan kopling fluida. Pada temperatur rendah kopling slip, putaran kipas slip. Pada temperatur tinggi
kopling menyambung. Kipas bekerja hampir sama seperti rigid. 3. Kipas listrik. Di sini ada gambarnya kipas motor listrik. Gambar 24.14 kipas pendingin dengan motor listrik. Kipas pendingin digerakkan oleh motor listrik akan menghasilkan efisiensi pendinginan yang lebih baik, terutama pada kecepatan rendah dan beban berat, dan membantu pemanasan awal air pendingin yang lebih cepat. Akibatnya, penggunaan bahan bakar jadi lebih hemat dan mengurangi suara berisik. Rangkaian kipas listrik. Di sini ada rangkaian kipas listrik. Pada gambar 2.15 rangkaian kipas pendingin listrik. Sistem ini memakai relay normally closed atau kalau tidak bekerja hubung. Bila suhu air pendingin di bawah 83 Celcius temperatur, switch on dan relay berhubungan dengan massa. Pan relay coil terbuka dan motor tidak bekerja. Bila suhu air pendingin sekitar di atas 33 Celcius temperatur, switch akan off dan sirkuit relay ke massa terputus. Pan relay tidak bekerja, maka kontak poin merapat dan kipas mulai bekerja. Pompa air. Gambar titik 16 pompa air ini. Pompa air berfungsi untuk menyirkulasikan air pendingin dengan jalan membuat perbedaan tekanan antara saluran isap dengan saluran tekanan pada pompa. Pompa air yang biasa digunakan adalah pompa sentrifugal. Pompa air ini digerakkan oleh mesin dengan bantuan tali, kipas V-blade, dan puli dengan perbandingan putaran antara pompa air dengan mesin sekitar 0,9 sampai 1,3. Hal ini dimaksudkan agar dapat mengalirkan air pendingin sesuai dengan kerja mesin. Cukup sekian saja presentasi kali ini. Bila ada kesalahan mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu penjelasan rekan kalian dari Ruri Soherna mengenai kipas dan pompa air ya, pada sistem pendingin air tekan atau pompa. Kita lanjutkan lagi yang terakhir, yaitu mengenai termostat ya. Apa itu termostat? Cuman ini oleh rekannya itu topik Sepiadi, cuman ini topik termostatnya itu di penerapan pada sistem kelistrikan ya, di listrik, bukan sistem otomotif. Nah, cuman kita lihat saja dulu nih hasil dari topik seperti apa ya. Kita jelaskan, kita perhatikan. Silakan perhatikan untuk tentang termostat. Nah, apa itu termostat menurut topik Sepiadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Topik Supriyadi dari kelas 11 TOT 1 akan menjelaskan tentang materi termostat. Pengertian termostat. Termostat adalah suatu alat atau benda yang berfungsi untuk memutuskan dan menyambungkan arus listrik pada saat merespon perubahan suhu di sekitarnya. Maka, jika diartikan secara harfiah, termostat merupakan sebuah perangkat yang berfungsi untuk menjaga agar panas tetap sama atau stabil. Termostat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu termostat mekanikal dan termostat elektronik. Prinsip kerja termostat mekanikal menggunakan prinsip elektromekanikal. Sedangkan termostat elektronik biasanya menggunakan komponen-komponen elektronik untuk mendeteksi perubahan suhu di sekitarnya.
Jenis dan cara kerja termostat, baik termostat mekanikal ataupun termostat elektronik, tentu mempunyai spesifikasi dan cara kerja yang berbeda. Berikut akan diulas perbedaan dari keduanya. Yang pertama, prinsip kerja termostat mekanikal. Termostat mekanikal terdiri dari dua buah logam yang berbeda yang kemudian ditempelkan bersama. Kedua jenis logam yang ditempelkan bersama ini disebut juga sebagai bimetallic strip. Kedua strip ini merupakan sebuah media yang menghantarkan dan memutuskan arus listrik pada sebuah rangkaian. Prinsip kerja termostat mekanikal sebenarnya sederhana saja. Pada saat salah satu strip atau lempeng bimetal tersebut mendapatkan perubahan suhu atau panas. Yang kedua, prinsip kerja termostat elektronik atau digital. Termostat elektronik merupakan salah satu jenis termostat modern yang menggunakan komponen-komponen elektronika untuk merespon perubahan suhu di sekitar. Pada saat termistor mendapat suhu tinggi, maka resistensi atau hambatan akan berubah sehingga memutuskan hubungan listrik ke dalam sistem pemanasan atau pendingin tersebut. Dan sebaliknya, apabila termistor menjadi dingin, maka resistensi pada termistor akan berubah menjadi dingin. Selain itu, juga memiliki cara yang sedikit berbeda dengan termostat jenis bimetal yang menggunakan elektromekanikal. Terdiri dari dua buah komponen utama yakni resistor dan termistor. Ya, jadi kesimpulannya, prinsip kerja termostat mekanikal menggunakan prinsip elektromekanikal, sedangkan termostat elektronik biasanya menggunakan komponen-komponen elektronik untuk mendeteksi perubahan suhu di sekitarnya. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu demikian yang dijelaskan oleh topik Spiadi, termostat. Itu yang dijelaskan tentang termostat. Jadi itu lebih ke listrik ya, di listrik, penerapan di listrik bukan di otomotif. Itu termostat. Tadi ada termostatnya. Nah, untuk di otomotif seperti apa? Nah, nanti kita jelaskan bersama-sama ya. Kita bandingkan apa yang dijelaskan mengenai termostat oleh Opik dengan apa yang diterapkan di otomotif atau di mobil ya. Itu yang penyampaian dari kelompok 2 itu semuanya dari TOT 1 karena TOT 2-nya belum nih. Ini belum selesai tugasnya. Nah, itu saja yang perlu disampaikan ya. Untuk penjelasan dari rekan-rekannya. Selanjutnya nanti kita akan bahas secara keseluruhan kesimpulan dari materi tentang sistem pendingin. Mudah-mudahan menjadi bahan bekal sebagai bahan pengetahuan tentang sistem pendingin pada engine ya di materi kelas 11 di semester pertama ini. Ya. Itu sementara kita akan lanjut ke video part selanjutnya ya. Sementara demikian dulu ya. Terima kasih.